Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di mata kuliah Bank Sentralan ya. Jadi hari ini pada perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kelembagaan dari Bank Sentral ya, bagaimana peran dan fungsinya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagaimana sih bentuk transparansi dan komunikasi kebijakan pada Bank Sentral. Nah, mohon maaf untuk perkuliahan kali ini kita menggunakan media pembelajaran berupa video. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa menyimak ya dari awal sampai video ini selesai. Oke? Nah, baik. Jadi bagaimana sih bentuk transparansi dan komunikasi kebijakan? Nah, kalau kita lihat nih dari latar belakangnya gitu ya, kenapa kok perlu ada transparansi dan komunikasi kebijakan pada Bank Sentral? Jadi memang adanya ketersediaan informasi publik yang sangat terbatas ini, ternyata ini bisa mengakibatkan adanya distorsi pada sumber daya ekonomi. Nah, makanya saat ini gitu ya bahwa segala sesuatunya itu harus ada informasi publiknya gitu ya, harus tersedia supaya apa, supaya bisa menghindari adanya distorsi sumber daya ekonomi. Nah, lalu kemudian yang kedua, kenapa kok harus ada transparansi dan komunikasi kebijakan gitu ya, supaya Bank Sentral itu tidak bisa memanipulasi kebijakan moneter yang diputuskan seperti itu. Jadi supaya Bank Sentral itu tidak bisa memanipulasi kebijakan moneter seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa kok juga ada transparansi ya, bahwa memang Bank Sentral itu punya tuntutan gitu ya berupa akuntabilitas, di mana akuntabilitas itu adalah tuntutan transparansi kebijakan moneter sebagai kebijakan publik. Jadi Bank Sentral itu punya prinsip, salah satunya itu adalah akuntabilitas. Oleh karena itu, kenapa Bank Sentral perlu untuk melakukan transparansi dan kebijakan dalam komunikasi. Seperti itu ya. Nah, jadi itu yang melatar belakangi adanya transparansi dan kebijakan komunikasi. Lalu kemudian bagaimana dengan dimensi dan strategi komunikasi kebijakan? Bahwa ada 5. Yang pertama yaitu adalah good corporate governance, lalu kemudian yang kedua adalah transparansi kebijakan moneter, kemudian yang ketiga itu adalah apa sih makna transparansi dalam kebijakan moneter, lalu yang keempat adalah transparansi rezim kebijakan moneter dan akuntabilitas demokrasi, lalu kemudian yang kelima yaitu adalah strategi komunikasi kebijakan moneter. Nah, ini kita coba lihat yang pertama ya. Yang pertama tadi adalah good corporate governance. Jadi GCG ini gitu ya adalah sistem yang terdiri dari fungsi-fungsi yang dijalankan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk apa? Untuk bisa memaksimalkan entitas ekonomi maupun entitas sosialnya melalui prinsip-prinsip dasar yang diterima oleh Jadi apa aja prinsip-prinsip dasar dari corporate governance ini? Itu ada 5. Yang pertama itu adalah transparansi, lalu kemudian yang kedua itu adalah akuntabilitas, lalu kemudian juga perlu tanggung jawab, ya. Lalu kemudian responsif ya, harus bersifat responsif, harus bersifat independen, dan kemudian fairness atau adil gitu ya. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan GCG. Nah, lalu kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari GCK ini gitu ya. Jadi corporate governance ini adalah dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah stakeholder gitu. Jadi penerapan corporate governance yang ada di Bank Sentral ini adalah untuk mencapai sebuah tujuan stakeholder. Stakeholder di sini yang dimaksud siapa? Yaitu adalah pemerintah, korporasi, rumah tangga, dan masyarakat. Gitu ya. Nah, apa penerapan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mencapai tujuan stakeholder tadi? Yaitu adalah dengan melakukan transparansi, gitu ya. Dan kemudian juga akuntabilitas dan independensi dalam mengkomunikasikan kebijakan moneternya.
ya. Jadi tadi dilakukan berupa transparansi, habis itu akuntabilitas gitu ya, karena ini juga termasuk salah satu prinsipnya, dan juga bersifat independen dalam mengkomunikasikan kebijakan moneternya. Nah, lalu apa target yang ingin dicapai? Targetnya yaitu adalah terciptanya kebijakan moneter yang efektif dan tercapai seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan corporate governance tadi, bahwa tujuannya itu adalah stakeholder tadi. Stakeholder itu siapa? Stakeholder itu adalah pemerintah, korporasi, rumah tangga, dan masyarakat. Nah, ini kemudian 3 faktor penentu yang meningkatkan transparansi dan komunikasi kebijakan moneter di berbagai negara. Ya, jadi memang ini adalah 3 faktor yang tidak hanya di Bank Sentral Bank Indonesia saja, tapi juga di berbagai negara. Nah, apa aja itu faktornya? Yang pertama yaitu adalah independensi, gitu ya. Jadi memang Bank Sentral itu kan punya sifat independen gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah inflation targeting framework gitu ya. Nah, ini berarti kaitannya dengan apa namanya untuk mengendalikan inflasi di setiap negara ya. Lalu kemudian perkembangan pasar uang. Nah, ini supaya bagaimana sih nilai tukar kita, mata uang kita itu supaya nilainya tidak jatuh, tidak down gitu ya. Nah, ini dilihat dari perkembangan pasar uang. Nah, lalu kemudian ada 3 aspek bank sentral dikatakan independen gitu ya. Apa aja itu? Jadi aspek yang pertama, bank sentral itu dikatakan independen karena independen pada instrumen atau tujuan akhir kebijakan moneter. Lalu kemudian yang kedua, independen dalam prosedur penentuan manajemen bank sentral. Lalu kemudian yang ketiga, independen dalam kemampuan pemerintah untuk menghukum bank sentral dengan berbagai cara. Ya. Nah, jadi ini ada 3 aspek kenapa kok bisa bank sentral itu dikatakan independen. Jadi aspek yang pertama yaitu adalah berkaitan dengan tujuan kebijakan moneter ya. Lalu kemudian yang kedua bagaimana prosedur dalam manajemen bank sentral. Lalu kemudian yang ketiga dalam pemerintah menghukum bank sentral dengan berbagai cara. Nah, ini jadi yang ketiga ini maksudnya adalah bahwa meskipun bank sentral itu bersifat independen gitu ya, tapi pemerintah itu juga punya andil dalam bank sentral. Andilnya apa ya? Ini kemampuan pemerintah untuk menghukum bank sentral dengan berbagai cara. Nah, kemudian ini adalah inflation targeting atau IT ya. Ini adalah strategi bagaimana kebijakan moneter itu dalam memenuhi komponen utamanya. Jadi yang pertama, bank sentral itu perlu mengkomunikasikan target jangka menengah tingkat inflasinya. Jadi apa namanya maksudnya adalah bank sentral itu mampu menjaga inflasi gitu ya, tidak rendah tapi juga tidak tinggi gitu. Jadi tengah-tengah gitu ya. Tidak juga dalam jangka panjang tapi bukan juga jangka pendek tapi juga jangka menengah. Nah, lalu kemudian target utama kebijakan moneter adalah kestabilan harga yang telah disetujui oleh institusi pemerintah. Nah, ini karena kaitannya dengan inflation targeting, maka jelas tujuan akhirnya itu adalah kestabilan harga. Lalu kemudian yang ketiga, memasukkan komponen strategi informasi dalam memutuskan instrumen kebijakan moneter, kemudian memiliki kesiapan untuk menjalin komunikasi dengan para stakeholder ya. Stakeholder tadi siapa? Masih ingat ya? Lalu kemudian memiliki kesiapan untuk menjalin komunikasi dengan dengan para stakeholder tadi. Nah, terus ini adalah perkembangan pasar uang. Jadi di sini adalah bagaimana bank sentral itu harus mengendalikan keadaan moneter gitu ya dalam pasar uang gitu ya, dalam nilai tukarnya, dalam kreditnya gitu ya. Bagaimana supaya bisa di sini juga bisa menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemudian yaitu ada akuntabilitas juga. Nah, jadi bagaimana bank sentral itu bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip tadi dalam mengendalikan nilai tukar gitu ya dalam keadaan-keadaan moneter yang lain seperti itu. Lalu di sini ada definisi transparansi. Nah, apa sih maksudnya transparansi itu? Jadi transparansi berarti bahwa bank sentral memberikan semua informasi yang relevan kepada masyarakat.
tentang strategi, penilaian dan keputusan kebijakan, serta prosedur secara terbuka, jelas, dan tepat waktu. Ya, nah, di sini dikatakan bahwa semua informasi yang relevan, gitu ya. Artinya berarti memang informasi yang relevan. Kalau yang tidak relevan ya tidak diinformasikan kepada masyarakat umum, gitu ya. Nah, apa sih yang relevan itu? Yang relevan itu ya misalnya berkaitan dengan keputusan kebijakan, gitu kan. Lalu kemudian prosedur-prosedur dari keputusan kebijakan tersebut dan hal-hal yang lain. Jadi intinya yang relevan, gitu ya. Nah, terus kemudian bahwa akuntabilitas dan transparansi bank sentral yang lebih transparan akan mempermudah akuntabilitasnya, akan berdampak pada meningkatnya kinerja bank sentral. Gitu ya. Nah, ini adalah 5 aspek transparansi. Kalau tadi kita sudah tahu ya teman-teman semuanya pasti definisi transparansi tadi gitu ya, karena memang ada tujuannya tadi. Dan ini adalah 5 aspek transparansi. Yang pertama yaitu adalah apa? Keterbukaan mengenai tujuan akhir kebijakan gitu ya. Seperti apa misalnya? Seperti target inflasi gitu ya. Jadi tujuannya itu memang harus terbuka gitu ya. Karena kenapa kok harus terbuka ya? Karena untuk membantu perekonomian masyarakat gitu ya. Kalau di sini dibilang target target inflasi gitu ya, tujuan akhirnya ya berarti kestabilan harga gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian keterbukaan terkait dengan data ekonomi, model, dan perkiraan. Jadi ini teman-teman memang ini datanya sangat transparan ya, teman-teman bisa akses di websitenya Bank Indonesia. Di sana ada lengkap, ada data inflasi, data suku bunga, gitu kan, dan data-data yang lain. Nah, teman-teman bisa akses di sana. Apakah mau datanya itu harian, bulanan, trimulanan, itu ada. Lalu kemudian yang ketiga, informasi terkait dengan strategi kebijakan moneter serta pertimbangan terkait. Jadi memang ini harus disampaikan bagaimana strateginya kepada publik. Lalu kemudian yang keempat, mengkomunikasikan pengambilan keputusan gitu ya. Jadi Bank sentral itu tidak mengambil keputusan secara tiba-tiba gitu ya, tanpa ada komunikasi dengan stakeholder, dengan pemerintah gitu. Jadi selalu mengkomunikasikan pengambilan keputusan dari bank sentral. Lalu kemudian yang kelima yaitu keterbukaan mengenai penerapan kebijakan, intervensi pasar, dan kontrol error. Nah, ini juga harus diinfokan secara terbuka gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah 5 aspek transparansi yang dilakukan oleh Bank Sentral Bank Indonesia. Gitu ya. Nah, ini ada 2 tipe gitu ya, 2 tipe dari transparansi. Ada transparansi penuh dan juga ada transparansi terbatas. Gitu ya. Nah, transparansi penuh ini berarti keterbukaan secara penuh gitu ya. Artinya memang informasi yang diberikan itu memang informasi yang secara penuh diinfokan kepada publik gitu ya. Supaya apa? Supaya meminimalisir adanya asimetris informasi. Asimetris informasi itu apa? Supaya meminimalisir ketidaksamaan informasi gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah dari transparansi penuh. Jadi memang full diinfokan kepada publik, dikomunikasikan kepada publik terkait dengan informasi. Ya. Lalu kemudian transparansi terbatas. Transparansi terbatas ini bahwa asumsinya ya bahwa memang agen ekonomi itu punya perilaku yang rasional gitu ya. Lalu kemudian pandangan bahwa kebijakan transparansi terbatas bisa memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja dalam jangka pendek secara efektif gitu ya. Jadi memang transparansi terbatas ini juga kadang-kala perlu untuk dilakukan gitu ya. Karena apa? Karena misalnya nih ketika ekonomi sedang buruk gitu ya, ketika sedang akan ada krisis ekonomi, maka informasi ini tidak akan diberikan secara penuh kepada masyarakat gitu ya. Karena apa?
Karena kalau misalkan ini diinfokan bahwa besok akan ada krisis, ya otomatis masyarakat akan menyimpan uangnya secara besar-besaran gitu ya. Dan ini kan akan ditakutkan akan terjadi resesi dan lain sebagainya gitu ya. Maka bank sentral tidak akan mengeluarkan informasi secara penuh. Jadi perlu adanya transparansi terbatas. Hal-hal yang mana yang perlu dikomunikasikan ke publik, mana yang tidak gitu ya. Karena itu tadi kalau misalkan akan ada krisis ekonomi kayak gitu kan, itu tidak akan mungkin diinfokan ke masyarakat supaya masyarakat tidak panik gitu ya dan tidak menyimpan uangnya secara besar-besaran. Nah, lalu kemudian yang ketiga, pandangan bahwa tidak ada jaminan masyarakat itu bisa memahami keputusan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral, walaupun bank sentral telah menerapkan transparansi penuh. Jadi ya memang tidak ada jaminan gitu ya bahwa masyarakat itu semuanya peduli. Jadi memang masyarakat ada yang peduli, ada yang tidak peduli gitu ya, ada yang bahkan tidak tahu informasinya sama sekali gitu kan. Meskipun bank sentral telah menerapkan transparansi. Ya, ini terkait dengan transparansi. Jadi ada dua, ada transparansi penuh, ada transparansi terbatas yang dilakukan oleh bank sentral. Nah, ini apa namanya bentuk dari kebijakan moneter kemudian disampaikan sendiri. Kemudian ini juga apa namanya berdasarkan nilai tukar dengan kaidah tertentu gitu ya. Nah, ini ada apa namanya rolling peg, ada fixing peg. Nah, ini coba inflation targeting ya di sini bahwa stabilan harga dengan penetapan dan pengumuman sasaran inflasi dalam jangka panjang jangka menengah adalah tujuan akhir dari kebijakan moneter. Ya. Jadi kalau memang targetnya itu adalah inflasi, gitu ya, maka sasarannya yang lebih mudah dicapai gitu ya, yaitu adalah misalnya mencapai kestabilan harga. Gitu ya. Jadi jika inflasi itu bisa dikendalikan, maka dia akan tercapai kestabilan harga. Gitu ya. Tujuan akhir dari inflation targeting itu ya kestabilan harga itu. Nah, lalu kemudian ini adalah implementasi dari prinsip akuntabilitas gitu ya. Bahwa implementasi prinsip akuntabilitas merupakan strategi komunikasi yang berperan penting dalam meningkatkan transparansi bank sentral. Lalu kemudian prinsip akuntabilitas itu juga menekankan bagaimana pentingnya bank sentral itu untuk berkomunikasi dan bisa transparan dengan stakeholder gitu ya, baik pada kondisi baik ataupun pada kondisi yang buruk gitu ya, untuk bisa menjelaskan bagaimana sih kebijakan moneter yang sedang diambil, yang sedang diputuskan gitu ya. Nah, pada prakteknya transparansi kebijakan moneter ini menerapkan prinsip akuntabilitas gitu ya di berbagai negara, tergantung dari bagaimana bentuk demokrasi dan kondisi sosial budaya yang ada. Jadi memang bank sentral di seluruh negara itu juga menerapkan prinsip akuntabilitas. Cuma bagaimana prakteknya itu nanti berbeda-beda tergantung dengan kondisi sosial budaya yang ada di masing-masing negara. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian ini adalah tujuan gitu ya. Tujuan dari apa namanya transparansi dan komunikasi bank sentral gitu ya, bahwa bank sentral itu perlu memberikan penjelasan gitu ya mengenai target akhir. Target akhirnya di sini berupa kestabilan harga. Berarti apa namanya ini adalah inflation targeting tadi gitu ya. Kalau inflation targeting tadi berarti memang tujuan akhirnya, target akhirnya yaitu adalah kestabilan harga. Bagaimana harga-harga itu stabil. Lalu kemudian dalam jangka pendek itu adalah sasaran bunga jangka panjang dan bunga jangka pendek ya. Berarti ini dilihat dari tingkat suku bunga acuan. Lalu kemudian jangka menengah berupa jumlah uang beredar, suku bunga jangka menengah dan nilai tukar. Ini dilihat dari CUB-nya.
Jadi tujuan bank sentral itu ada ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka akhir gitu ya, jangka panjang. Lalu kemudian ini adalah metodenya bahwa 5 dimensi pokok yang menentukan kredibilitas dari transparansi kebijakan ini menggunakan 5 dimensi gitu ya. Jadi yang pertama dari kesegerahan waktu, kemudian keteraturan periodik, lalu kualitas dan cakupan informasi yang disampaikan, lalu ketepatan waktu. Jadi informasi-informasi yang disampaikan oleh bank sentral itu memang selalu update ya teman-teman semuanya. Jadi informasi yang diberikan itu tidak hanya melalui website Bank Indonesia saja, tidak hanya melalui sosial media, tapi biasanya Bank Sentral itu juga melakukan acara-acara diskusi, webinar atau konferensi pers gitu ya, atau juga ada juga namanya Bank Indonesia mengajar. Nah, itu juga salah satunya dalam melakukan salah satu cara untuk melakukan transparansi dan komunikasi kepada kebijakan publik seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini adalah transparansi dan komunikasi kebijakan bank sentral di beberapa negara gitu ya. Teman-teman bisa baca, nanti bisa baca sendiri ya bahwa kebijakan moneter itu telah dirancang dengan sangat teliti dan transparan. Pada akhirnya perlu untuk dikomunikasikan dengan baik. Jadi memang bank sentral itu sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa transparan kepada publik. Gitu ya. Nah, ini adalah penilaian transparansi oleh IMF. Jadi kalau berbicara masalah moneter, gitu ya, itu pasti sudah ada kaitannya dengan IMF. Nah, ini adalah bagaimana penilaian transparansi oleh IMF, gitu ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Terus ini juga penilaian transparansi oleh IMF, gitu ya, dari tahun ke tahun. Terus kemudian ini juga ada hasil penelitian dari saudara Jen dan teman-temannya mengenai tentang bagaimana penerapan transparansi kebijakan moneter itu di 160 bank sentral dari 178 negara anggota IMF. Jadi di sini dia meneliti sebanyak 160 bank sentral. Dia meneliti bagaimana penerapan transparansi kebijakan moneternya, gitu ya. Nah, hasil penelitiannya apa? Hasil penelitiannya itu adalah bahwa tingkat transparansi kebijakan moneter itu yang paling tinggi itu ada di negara-negara maju. Lalu kemudian transparansi yang paling lemah itu terdapat dalam hal apa? Dalam hal ternyata aspek akuntabilitas, kemudian jaminan integritas otoritas kebijakan moneter. Nah, jadi memang yang paling lemah itu adalah berkaitan dengan aspek akuntabilitas, jaminan integritas otoritas moneter ya. Nah, lalu kemudian ini adalah studi empiris ya, bagaimana bentuk transparansi dan komunikasi kebijakan di negara maju. Nah, ini teman-teman bisa baca, sangat menarik ya. Lalu kemudian ini adalah bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur The Fed gitu ya, pada saat Alan Greenspan. Nah, ini bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan oleh Gubernur The Fed. The Fed itu ada di mana? Bank sentralnya Amerika Serikat ya. Jadi caranya adalah seperti ini. Mengkomunikasikannya secara langsung ya. Kalau ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur BI, Pak Ferry Warjio yang sekarang sedang menjabat Gubernur BI ya. Jadi bagaimana beliau mencoba mengkomunikasikan kebijakan bank sentral kepada publik. Nah, ini di depannya pasti ada jajaran-jajaran dari Bank Indonesia ya untuk melakukan komunikasi kebijakan publik seperti itu. Jadi memang Pak Ferry Warjio ini juga apalagi di saat pandemi seperti ini ya, bagaimana Bank Sentral itu harus terus melakukan rilis informasi ya, update gitu khususnya di pandemi-pandemi sekarang ini gitu ya. Bagaimana Pak Ferry Warjio itu saat itu bilang dia begadang setiap malam gitu ya, memikirkan bagaimana kondisi ekonomi, kebijakan moneter yang harus dilakukan oleh bank sentral gitu ya. Betapa pusingnya beliau. Nah, ini kemudian adalah transparansi dan ini contoh komunikasi di beberapa negara
ya. Jadi ada Kanada, ada Jepang, ada New Zealand. Kita bisa lihat sendiri. Kemudian ini juga ada studi empiris berkaitan dengan transparansi dan komunikasi kebijakan saat krisis ya di tahun 2008-2009. Jadi memang pada tahun ini, tahun 2008 itu kan krisis keuangan global ya yang diakibatkan oleh Amerika Serikat. Nah ini ada studi empirisnya gitu ya, bahwa pada saat itu memberikan pelajaran penting tentang komunikasi kebijakan moneter yang tidak bisa berjalan sendiri. Jadi memang harus diintegrasikan dengan komunikasi kebijakan sistem keuangan untuk apa? Untuk bisa tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, lalu kemudian ini adalah faktor yang mempengaruhi SSK gitu ya, dan dikatakan ini lebih rumit daripada stabilitas moneter. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi komunikasi. Nanti bisa baca sendiri ya. Ini juga kebijakan bank sentral di beberapa negara. Ini juga tindakan bank sentral saat krisis gitu ya. Jadi yang pertama berkomunikasi secara jelas dan tegas gitu ya, secara langsung mengenai potensi resiko yang akan muncul gitu. Jadi perlu dikomunikasikan apabila memang pada saat krisis, lalu kemudian bersiap dengan respon kebijakan yang tepat dalam hal resiko tersebut, bersiap dengan rencana komunikasi untuk menjelaskan tindakan yang diperlukan kepada publik dengan cara yang jelas dan tepat waktu. Nah, jadi memang transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia itu diperkuat oleh amandemen UU nomor 3 tahun 2004 gitu ya, yang merincikan bahwa BI itu bertanggung jawab secara formal kepada DPR dan pemerintah di setiap triwulan dan tahunan. Jadi berarti kan pada saat triwulan dan tahunan ini BI itu secara bertanggung jawab kepada DPR dan pemerintah. Nah, ini juga salah satu bentuk dari transparansi dan komunikasi kebijakan. Ya. Lalu kemudian dalam penyampaian tanggung jawab, Bank Sentral menyampaikan kepada masyarakat agar memahami arah kebijakan yang ditempuh gitu ya. Lalu kemudian secara teknisnya bagaimana? Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwa Bank Indonesia itu menyampaikan bagaimana laporan kebijakannya kepada stakeholder gitu ya, kepada masyarakat, pemerintah, lalu kemudian melalui konferensi pers, lalu kemudian dari informasi-informasi yang ia terbitkan dari media massa, lalu dari diskusi dengan akademisi, perbankan serta dunia usaha. Jadi memang Bank Indonesia itu kan sering mengadakan konferensi pers, mengadakan webinar, gitu kan, mengadakan seminar-seminar, diskusi dengan akademisi, gitu ya. Itu ada juga Bank Indonesia mengajar. Ada juga, nah semacam ini teman-teman semuanya ada mata kuliah ke bank sentralan. Jadi ini juga salah satu bentuk diskusi dengan akademisi, juga menjadi salah satu bentuk dari aplikasi adanya transparansi dan komunikasi kebijakan. Ya, bagaimana ada mata kuliah ke bank sentralan yang isinya tentang bank sentral gitu ya, yang pelajari bagaimana bentuk transparansi dan komunikasi. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian jadi ada 3 bentuk ketidakpastian yang dihadapi oleh Bank Indonesia, teman-teman semuanya. Apa itu? Yang pertama adalah ketidakpastian struktur ekonomi mengenai kondisi yang sedang berlangsung. Ya, ini kan memang kita tidak bisa memastikan ya bagaimana kondisi yang akan datang, gitu kan? Bagaimana struktur ekonomi yang akan datang ataupun yang sedang berlangsung. Lalu kemudian yang kedua, ketidakpastian mengenai interaksi antara pengambil kebijakan dengan pelaku pasar. Lalu yang ketiga, ketidakpastian dalam dinamika faktor-faktor dan ekonomi, terutama faktor politik. Jadi ini adalah 3 bentuk ketidakpastian yang dihadapi oleh Bank Indonesia. Lalu bagaimana Bank Indonesia itu menghadapi ketidakpastian tersebut? Gitu ya. Yang pertama, substansi komunikasi menjawab secara logis terkait dengan latar belakang diterapkannya suatu kebijakan bank sentral. Substansi komunikasi bersifat forward-looking. Substansi komunikasi memperhitungkan kondisi perkiraan ke depan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian. Ya. Jadi bagaimana BI itu bisa menghadapi ketidakpastian.
Ya, jadi ini adalah secara teknis ya bagaimana pejabat BI itu menghadapi ketidakpastian gitu ya. Nah, ini materi kita sudah selesai gitu ya, bahwa seiring dengan meluasnya tren independensi gitu ya, maka transparansi kebijakan moneter ini sudah menjadi hal yang harus dilakukan oleh bank sentral di seluruh dunia. Tidak hanya Bank Indonesia saja, tetapi juga bank sentral yang ada di berbagai negara. Ya, untuk di masa yang akan datang, fenomena berkembangnya transparansi akan terus berlanjut dan menjadi poin utama bagi bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Lalu kemudian secara empiris gitu ya, dan juga best practice di negara lain, bahwa salah satu cara bank sentral dalam melakukan perbaikan implementasi transparansi untuk yang sedang dilakukan. Jadi artinya bahwa cara bank sentral itu untuk bisa melakukan perbaikan transparansinya ya dengan melihat mencari referensi bagaimana praktis-praktis yang dilakukan oleh di negara lain. Bagaimana sih bank sentral negara lain itu dalam melakukan kebijakan-kebijakannya gitu, dalam melakukan transparansinya. Nah, jadi Bank Indonesia itu juga salah satunya belajar dari negara lain. Seperti itu ya. Jadi itu adalah poin-poin yang sudah kita pelajari berkaitan dengan transparansi dan kebijakan publik. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi saya harap teman-teman semuanya sudah memahami gitu ya apa yang dimaksud dengan transparansi dan kebijakan publik. Jadi memang Bank Indonesia itu memang sangat perlu untuk melakukan transparansi dan mengkomunikasikannya kepada publik. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Teman-teman bisa baca ulang dari materi yang saya berikan. Boleh juga mencari referensi dari berbagai sumber yang lain juga bisa. Lalu kemudian jika ada pertanyaan mau bisa disampaikan, bisa ditanyakan melalui grup atau media-media yang ada. Ya. Oke, baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.